Khutbah iblis di hari kiamat adalah sebuah bagian yang sering dibahas dalam ajaran agama Islam, khususnya dalam konteks tafsir dan hadits. Pada hari kiamat, iblis, yang dianggap sebagai musuh utama umat manusia, akan memberikan khutbah yang berisi penyesalan dan pernyataan dirinya mengenai peranannya dalam menyesatkan manusia. Khutbah ini terdapat dalam surah Ibrahim ayat 22 yang memberikan gambaran tentang bagaimana iblis akan berbicara di hadapan umat manusia yang telah dia sesatkan. Isi khutbah iblis pada hari kiamat: 1. Penyesalan iblis. Iblis akan mengungkapkan penyesalannya karena telah menyesatkan umat manusia. Namun penyesalan tersebut tidak datang dari hati yang tulus. Dia hanya menyesal karena akibat dari tindakannya yang menyebabkan dirinya terkutuk dan dihukum di neraka. 2. Penyataan bahwa iblis tidak memiliki kekuasaan. Iblis akan berkata bahwa dirinya tidak pernah memiliki kekuasaan atas manusia, kecuali dia hanya mengajak mereka dengan menggoda mereka. 3. Akhir dari kesesatan manusia. Iblis menyatakan bahwa pada akhirnya manusia yang mengikuti ajakannya akan menerima akibat buruk dari perbuatannya. Ia akan berlepas diri dari mereka dan tidak akan dapat menolong mereka. Pada saat itu, para pengikut iblis akan menyesali tindakan mereka, namun penyesalan itu tidak akan memberikan manfaat apapun di akhirat. 4. Iblis mengingkari segala bentuk kesalahan yang ditimpakan padanya. Dalam khutbah ini, iblis juga mengingkari bahwa ia memaksa atau mengendalikan para pengikutnya. Ia hanya memberi ajakan dan mereka sendiri yang memilih untuk mengikuti godaannya. Secara keseluruhan, khutbah iblis pada hari kiamat menggambarkan penyesalan palsu dan pengakuannya bahwa dia tidak memiliki kuasa atas umat manusia selain dari godaannya. Dia berlepas diri dari tanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada pengikutnya, dan pada saat itu, mereka yang mengikuti iblis akan benar-benar menyadari kesalahan mereka dan akan menyesal, namun semuanya sudah terlambat. Berikut penjelasan yang lebih lengkap mengenai khutbah iblis di hari kiamat berdasarkan Al-Quran dan hadis, termasuk konteks dan tafsir yang lebih mendalam. 1. Khutbah iblis dalam Al-Quran. Khutbah iblis di hari kiamat terutama diambil dari surah Ibrahim yang berbicara tentang pernyataan iblis setelah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas para pengikutnya pada hari kiamat. Surah Ibrahim ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berkata syaitan, ketika perkara hukuman telah diputuskan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku mengingkari janji itu. Dan aku tidak mempunyai kekuasaan atas kalian, kecuali aku menyeru kalian, maka kalian pun menuruti seruanku. Maka janganlah kalian mencelaku, tetapi celalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang telah kalian persekutukan padaku dahulu." Penjelasan ayat, iblis mengakui bahwa dia hanya mengajak umat manusia untuk mengikuti jalan kesesatan, tetapi dia tidak memaksa mereka. Dia menyeru mereka dan mereka yang memilih untuk mengikuti ajakannya. Oleh karena itu, iblis menekankan bahwa umat manusia harus menyalahkan diri mereka sendiri, bukan iblis, atas pilihan yang mereka ambil. Ayat ini juga menunjukkan bahwa iblis tidak memiliki kekuasaan atau otoritas atas manusia kecuali dengan godaan dan rayuan. Pada hari kiamat, iblis akan berlepas diri dari pengikut-pengikutnya yang telah mengikuti ajakannya,
dan tidak akan ada yang dapat saling membantu di antara mereka. Iblis juga mengungkapkan penyesalannya atas persekutuan yang dilakukan oleh manusia terhadapnya, menganggapnya sebagai sekutu Allah, dan dia mengingkari segala bentuk tanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Dua hadis tentang khutbah iblis di hari kiamat. Hadis-hadis juga memberikan gambaran mengenai bagaimana iblis akan berbicara dan bertindak pada hari kiamat. Salah satu hadis yang relevan terkait dengan khutbah iblis adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, yang menyebutkan bagaimana iblis akan berhadapan dengan umat manusia pada hari kiamat. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, iblis akan dibawa bersama dengan para pengikutnya dan Allah akan memerintahkan mereka untuk dikumpulkan di suatu tempat. Maka iblis akan berkhutbah di hadapan mereka, mengungkapkan segala sesuatu yang telah terjadi dan mengatakan, "Aku hanya mengajak kalian, kalianlah yang memilih mengikuti aku. Jadi, aku tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada kalian sekarang." Penjelasan hadis. Hadis ini mengkonfirmasi bahwa iblis akan memberi khutbah untuk mengingatkan manusia bahwa dia hanya memberikan ajakan dan manusia sendirilah yang memilih untuk mengikuti ajakannya. Iblis berlepas diri dari tanggung jawab terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia karena mereka yang memilih untuk mengikuti jalan setan. 3. Pentingnya penyesalan di hari kiamat. Penyesalan yang akan dirasakan oleh pengikut iblis pada hari kiamat tidak akan membawa manfaat apapun. Ini terlihat dari beberapa ayat Al-Quran lainnya yang menyatakan bahwa ketika keputusan sudah diputuskan, penyesalan tidak lagi berguna. Surah As-Sajdah ayat 12 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sekiranya kamu wahai Muhammad melihat ketika orang-orang yang zalim itu menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka pada hari kiamat, mereka berkata, 'Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal yang salih. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin.'" Ayat ini menggambarkan penyesalan orang-orang yang terpedaya dengan godaan dunia dan menyesali perbuatan mereka di akhirat, namun penyesalan tersebut tidak ada artinya karena waktu untuk bertobat sudah berlalu. Surah Al-Furqan ayat 27 dan 29 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada hari itu orang-orang yang zalim menggigit jari tangannya sambil berkata, 'Ya, celaka aku. Seandainya aku dahulu mengambil jalan bersama Rasul.'" Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana orang-orang yang tersesat akan menyesal. Namun penyesalan mereka tidak akan mengubah nasib mereka di akhirat. 4. Tafsir ayat khutbah iblis. Tafsir dari ayat khutbah iblis ini menjelaskan bahwa iblis akan berlepas diri dari segala bentuk pertanggungjawaban terhadap dosa-dosa umat manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi dan Al-Tustari, iblis tidak mempunyai otoritas atas manusia kecuali melalui godaan dan tipu daya. Oleh karena itu, iblis mengingatkan pengikutnya bahwa mereka sendiri yang memilih untuk mengikuti godaannya dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir juga menekankan bahwa pernyataan iblis ini menunjukkan sifat kedustaan dan kebohongan yang melekat pada dirinya. Pada akhirnya, iblis tidak akan memiliki kuasa untuk memberi syafaat kepada siapapun, dan semua orang yang mengikuti godaannya akan menanggung akibat dari pilihan mereka. 5. Pelajaran dari khutbah iblis.
Khutbah iblis di hari kiamat mengandung banyak pelajaran bagi umat manusia, yaitu kebebasan memilih. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk serta peringatan. Iblis hanya mengajak, tidak memaksa. Tanggung jawab pribadi, setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya. Iblis tidak akan menanggung dosa orang yang mengikutinya. Tidak ada kesempatan kedua, penyesalan di hari kiamat tidak akan berguna. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu di dunia ini untuk bertaubat dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan khutbah iblis pada hari kiamat merupakan peringatan yang sangat jelas bahwa meskipun iblis menggoda manusia, pada akhirnya, setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya. Iblis akan mengingkari setiap bentuk bantuan dan tidak dapat menyelamatkan siapapun. Pelajaran penting dari khutbah ini adalah bahwa kita harus berhati-hati dengan godaan dunia dan selalu berusaha mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak terpedaya oleh iblis dan dapat selamat di akhirat.